yang akan berbagi pembelajaran tentang aksesibilitas swakelola tipe 3 bagi NGO. Kemudian juga ada Mbak Nur Ain Lapolo dari Japesda dengan tema dinamika pengelolaan dana swakelola tipe 3. Nah, teman-teman, untuk mengawali sesi ini, setiap narasumber nanti akan kami beri waktu maksimal 15 menit dulu, nanti bisa disambung dalam tanya jawab dan sebagainya, untuk memaparkan sehingga nanti lebih banyak waktu untuk diskusinya. Untuk itu saya persilahkan dulu, siapa ya? Mbak Leletu dulu. Mbak Leletu dulu, nanti juga bisa dijelaskan tentang, nanti juga mohon dijelaskan tentang strategi khusus agar NGO atau ormas bisa ikut terlibat dalam pengelolaan swakelola tipe 3 ini. Selain itu juga mungkin ditekankan apa perbedaan swakelola tipe 3 ini dari mekanisme pendanaan yang lain. Misalnya kan ada mekanisme dana abadi kebudayaan, lingkungan, pesantren, kemudian juga ada swakelola tipe 4. Pada Mbak Laila, kami persilahkan. Monggo. Matur nuwun Bu Ani. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Bu Ani. Saya Laila dari LKPP. Kebetulan sehari-hari memang terlibat dalam penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, salah satunya yang kita diskusikan kali ini adalah mekanisme swakelola tipe 3 atau tipe ormas. Suara saya sudah jelas ya, Bu ya? Sudah. Iya. Mungkin Bapak Ibu semua ya, di sini kan pasti sering ikut kegiatan. Oh, ini ada rekan saya juga, Bu. Ada rekan saya Mbak Eva baru di ini. Saya salah assign sepertinya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Iya. Ya. Jadi kami berdua ditugaskan oleh direktur nanti untuk terlibat di diskusi kali ini. Jadi nanti kalau ada ya kita diskusi saja ya Bu ya. Apalagi kan kalau misalkan paparan saja kan sudah sering nih pasti link LSM kan juga sering bikin ya Pak ya, sering bikin. Kemarin ada USS ada bikin, banyak sekali sudah bikin. Semua pasti juga di sini juga pasti ada beberapa yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi swakelola tipe ketiga. Jadi kurang lebih pasti telah memahaminya. Mungkin saya sebelum masuk ke detail-detail bagaimana swakelola tipe 3, saya justru ingin menjawab dulu nih pertanyaan dari Bu Ani terkait mungkin bagaimana strateginya, kemudian apa yang membedakannya dengan dengan dana-dana yang lain gitu. Jadi Bapak Ibu semua mungkin memang saya terkesan ketika mengikuti diskusi kita terakhir yang saya ikuti di USAID ya. Memang karena ada yang menyampaikan memang bahwa subjek pembangunan itu bukan hanya pemerintah, NGO di sini, ormas di sini juga sebagai salah satu subjek pembangunan. Jadi memang bersama-sama kita untuk membangun negeri, masyarakat, dan pembangunan bangsa. Nah, mekanismenya ada banyak. Jadi kalau misalkan tadi Ibu menyatakan apa sih bedanya swakelola tipe 3 ini dengan kegiatan pengadaan yang lain seperti itu. Kalau terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah, jadi sebenarnya di sini sebelum masuk ke swakelola tipe 3 ini pemerintah itu di sini memiliki tugas fungsinya. Jadi ada tugas fungsinya masing-masing, perpres atau undang-undang pembentukannya. Mungkin ada Kementerian Agama memiliki tugas masing-masing, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMK, sangat banyak. Mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk mencapai tujuannya seperti itu ya di sana. Nah, caranya kemudian mereka diberikan anggaran berupa APBN atau kalau misalkan pemerintah daerah berupa APBD untuk dibelanjakan menjadi menghasilkan barang jasa publik atau untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
atau masyarakat ya, masyarakat tentu karena mereka yang bayar pajak ya, mereka mendapatkan fasilitas dari negara. Kemudian dari sini ada banyak cara mekanismenya untuk memberikannya. Kalau untuk membangun seperti infrastruktur, kalau pengadaan barang jasa itu kan sangat normal ya, kita dengar tender, seleksi, kemudian ada juga misalkan pengadaan barang jasa dengan investasi atau KPBU, PPP itu sangat banyak. Nah, kemudian kalau kita masuk ke pengadaan barang jasa pemerintah itu, kita bagi mekanismenya ada 2 cara, yaitu melalui penyedia atau pelaku usaha, kemudian yang kedua swakelola. Swakelola itu kita kerjakan sendiri. Nah, disinilah ketika kita kerjakan sendiri, siapa saja sih yang akan terlibat ikut turut membantu dalam penyelenggaraan dan swakelola. Nah, di sini kita baru masuk ke peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 ya. Nah, ada beberapa macam yang mungkin kali ini fokusnya adalah di organisasi kemasyarakatan. Jadi istilahnya kenapa SWA sendiri itu kan karena memang dia kita kerjakan sendiri gitu. Instansi pemerintah ini mengerjakan sendiri. Jadi kalau misalkan tadi bagi kita kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah benar-benar mengerjakan full dengan sumber dayanya sendiri, itu kita sebut sebagai swakelola tipe 1. Kemudian kalau misalkan tadi kita libatkan, jadi pemilik anggarannya siapa, kemudian kita libatkan instansi pemerintah lain, masuklah swakelola tipe 2. Kemudian kalau misalkan kita libatkan lagi ormas atau NGO di sini sesama yang ikut membantu pembangunan, nah itu yang kita sebut swakelola tipe 3. Kemudian masyarakat nih, karena biasanya swakelola tipe 4 itu masyarakat yang terdampak gitu, biasanya masyarakat di lokasi tersebut. Jadi ya sama-sama gitu, tujuan pemerintah dan tujuan masyarakat itu sama di lingkungan tersebut, maksudnya menghasilkan lingkungan yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kita bisa gunakan swakelola tipe 4. Kemudian mengapa sih pemerintah melakukan kegiatan swakelola ini? Jadi memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha. Misalkan kalau tadi ya barang jasa yang tidak diminati. Jadi kalau pengusaha ikut, mereka rugi seperti itu. Atau penyelenggaraan seminar, penyuluhan. Nah, ini penyuluhan ini mungkin tadi ya banyak. Jadi instansi pemerintah pun mereka memiliki kegiatan penyuluhan. Kadang mungkin NGO atau organisasi masyarakat itu secara independen tadi juga melakukan kegiatan penyuluhan gitu kepada masyarakat gitu. Mungkin dengan ya mereka independen anggaran mereka sendiri dan lain sebagainya. Tadi saya sempat sebelum masuk saya dengar dari moderator memang ya menyamakan visi misi gitu. Jadi harapannya ketika nanti melakukan swakelola tipe 3 itu memang pemerintah juga memilih itu ormas yang memang visi misinya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan gitu. Kalau misalkan tadi ormas yang bergerak di bidang wanita atau misalkan ormas yang bergerak di bidang lingkungan, nah di situ kan kita bisa memilih nih pemerintah ya daripada kita memilih penyedia atau kita kerjakan sendiri ternyata kurang efektif, ormas di situ ternyata ya jaringannya lebih luas ya, seperti itu bisa menjadi jalan, ternyata lebih efektif nih dilaksanakan oleh ormas atau jangan-jangan mungkin suara ormas lebih didengar nih daripada suara pemerintah ketika menyampaikan penyuluhan. Ada hal-hal seperti itu juga mengapa kita pilih swakelola tipe 3. Gitu. Yang lain-lain ini contohnya penyelenggaraan sayembara kontes, kemudian ini swakelola tipe 2 ya, kalau untuk UKBBJ, kemudian barang jasa seni ya, itu pasti juga ada juga nih ormas yang bergerak di bidang kebudayaan gitu, pasti itu juga bisalah ada kebutuhan pemerintah di situ. Nah ini saya mau
di sini saya mau stop share dulu. Jadi mungkin bagaimana ya? Mungkin ketika tadi pertanyaan bagaimana mengoptimalkan kegiatan sekolah tipe 3 di sini, karena sebenarnya kegiatan sekolah tipe 3 itu adalah cara pengadaan barang jasa. Jadi misalkan kalau tadi pertanyaannya apakah berbeda dengan kegiatan yang lain, misalkan pendanaan yang lain, pasti kan kadang organisasi masyarakat ormas itu kan juga ada suntikan dana dari pemerintah ya, semacam ada hibah dan lain sebagainya. Nah itu bukan termasuk di situ, ada beda lagi. Jadi pemerintah itu memiliki struktur anggaran. Buka yang data yang ini ya, profil pengadaan kali ya Mbak Lela ya. Ya boleh. Kemarin kita kan juga terus diskusi nih Bapak Ibu tentang dari RP. Sebetulnya Bapak Ibu juga dari ormas bisa memfamiliarkan diri begitu ya dengan rencana umum pengadaan kami. Jadi Bapak Ibu tuh sebetulnya bisa membuka ke sirup.lkpp.go.id. Jadi di situ Bapak Ibu bisa lihat nih sebetulnya di tahun ini itu ada berapa paket yang tertagging swaklola begitu. Kalau dilihat dari profil pengadaan 2021, Bapak Ibu, kalau saya baca angkanya kan ingin melihat sebetulnya seperti apa sih peluang partisipasi ormas dalam PBJP begitu ya, kurang lebih ya Bu Moderator ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di profil pengadaannya, sebetulnya peluangnya sangat-sangat terbuka luas, Bapak Ibu. Di RUP 2021 kami tercatat dari yang tadi pengadaan barang jasa pemerintah itu tercatat 1.000 triliun, Bapak Ibu. Yang tadi seperti Mbak Laila bilang, bisa melalui penyedia dan juga bisa melalui swaklola. Angkanya penyedia dan swaklola itu sebetulnya tidak terlalu jauh Bapak Ibu. Swaklola itu ada di kisaran 38%, potensinya ada di 415 triliun ya untuk swaklola tipe 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi peluangnya sangat terbuka Bapak Ibu kalau misalnya dari angka sirup, kalau sirup itu kan yang sudah direncanakan baik oleh pemerintah pusat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, itu angkanya ada 400 triliun Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti lihat di buku profil pengadaan, nanti mungkin saya share juga, tapi baru ada yang 2020, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih banyak lagi seperti apa. Nah, memang kalau dilihat dari profil itu, salah satu kendalanya belum jelasnya tagging ya Mbak Lela ya. Jadi pemerintah daerah itu atau pemerintah pusat atau daerah itu dia belum men-tagging bahwa ini adalah swaklola tipe 3 begitu. Jadi masih besar juga angka yang belum ter-tagging bahwa ini swaklola tipe 3. Nah, jadi kalau misalnya kami mengharapkan juga ke Bapak Ibu sekalian, semakin banyak yang tahu tentang swaklola tipe 3 ini, semakin bagus kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nanti kalau misalnya mengerjakan pekerjaan pengadaan barang jasa pemerintah juga bisa sangat lebih baik lagi gitu, karena dari segi yang sudah direncanakan sudah besar sebetulnya begitu, tinggal pelaksanaannya. Gitu moderator, Mbak Laila, tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu. Siapa ini? Bu Eva Sinaga, terima kasih untuk tambahannya, dan Mbak Laila, terima kasih untuk presentasinya. Cukup banyak hal yang kita catat. Tadi juga ada beberapa pertanyaan, tapi nanti itu bisa disimpan ketika di dalam sesi diskusi. Ada swaklola ini, tadi poin-poinnya ada beberapa. Swaklola ini dilakukan karena tidak kalau dengan NGO begitu, dengan ormas, karena mungkin kalau dilakukan dengan misalnya dunia bisnis dan sebagainya, ada yang tidak bersedia karena kurang menguntungkan dan sebagainya. Kemudian juga ini lebih efektif untuk dikelola oleh
NGO, misalnya penyuluhan dan sebagainya. Karena seperti di sesi yang siang tadi sebelum makan siang bahwa NGO itu punya jaringan yang lebih luas dan sebagainya, itu tadi sudah dibahas di sana, maka ini akan lebih baik kalau dikelola oleh NGO. Yang ketiga, swaklola tipe 3 ini juga perlu dioptimalisasikan dengan kerjasama yang dengan cara menyamakan visi dan misi antara pelaksana juga dengan pemerintah agar lebih klop begitu bagaimana untuk pengembangannya. Selain itu yang ternyata juga informasi yang cukup bagus bahwa swaklola tipe 3 ini ternyata juga bisa dikelola oleh perguruan tinggi maupun lembaga profesi. Jadi ini cukup memberikan informasi dan sebagainya, meskipun di chat itu banyak yang mengatakan bahwa di pusat itu sudah banyak didorong bahwa sosialisasi swaklola sudah cukup baik untuk informasi, tetapi di tingkat daerah ini yang perlu dioptimalkan, bahkan banyak yang diborongkan oleh ke kontraktor, kemudian juga nggak mau tahu dikelola sendiri, hanya pinjam nama dari NGO, kemudian yang mengelola tetap pemerintah. Ini di chat banyak dituliskan oleh teman-teman begitu. Nanti mungkin ini bisa ditambahkan juga, bisa dalam sesi selanjutnya mungkin juga nanti bisa disampaikan. Nah, itu tadi terkait dengan swaklola yang disampaikan oleh teman-teman dari LKPP. Untuk yang kedua, pembicara kedua, narsum kedua, kita akan lebih banyak mendengarkan sharing pengalaman, juga informasi dari Bang Misran Lubis terkait dengan bagaimana link LSM ini sudah mengelola ataupun juga sudah menjadi pemantik teman-teman NGO yang lain dalam proses pengelolaan swaklola tipe 3 ini. Aksesibilitasnya seperti apa agar NGO itu bisa dikelola, agar NGO bisa mengelola swaklola tipe 3 ini. Bang Misran, waktu kami serahkan ke Bang Misran 15 menit, nanti bisa ditambahkan kalau memang masih kurang. Silahkan Bang. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku sudah cukup terdengar? Merdu Bang. Oke, izin, saya senang kita memang akan lebih banyak sharing ya. Tadi kata Mbak Laila, nanti kita banyak diskusi juga gitu ya. Dan saya tentu tidak akan mengulang meskipun ada beberapa bagian yang sama paparannya dengan Mbak Laila, tapi nanti kita skip yang bagian itu karena ini lebih pada apa sebenarnya yang kemudian juga perlu dilakukan oleh CSO ya, OMS atau NGO, dan kemudian inisiatif yang dilakukan oleh konsorsium link LSM ini. Nah, kalau kita katakan dimensi baru, ya saya memang tetap membuatnya dimensi baru, meskipun usia dari swaklola sudah sangat lama, dan khususnya swaklola tipe 3 ini, ya kalau kita hitung tahun sudah 5 tahun ya, harusnya sudah tidak lama juga sebenarnya. Tetapi ada beberapa alasan kenapa kita katakan ini masih sebagai sebuah dimensi baru. Ini sebenarnya lebih kepada fakta gitu ya, bukan pada regulasinya. Kalau regulasinya 5 tahun itu sudah lama sebenarnya gitu. Harusnya sudah sampai ke tingkat pelosok informasinya kan gitu ya. Kita bayangkan saja undang-undang IKN baru beberapa minggu yang lalu semua orang sudah bisa membicarakan IKN. Kemudian undang-undang Cipta Kerja seminggu sebelum diketok orang sudah membicarakan itu sampai ke tingkat pekerja-pekerja di sampai ke semua elemen ya membicarakan itu. Tapi regulasi tentang swaklola tipe 3 5 tahun kita turun ke satu daerah tertentu itu seperti ini baru regulasi yang belum ada rancangannya, malahan seperti itu. Itu seperti apa bentuknya gitu. Jadi benar yang dikatakan teman-teman tadi itu. Nah, oleh karena itu kita mengatakan ini memang dimensi baru dalam konteks ini harus didorong terus gitu ya. Karena di satu sisi dimensi baru itu bukan hanya dari sisi regulasi yang kami maksud. Dimensi baru bagi CSO untuk bermitra dengan pemerintah
ini juga masih masih kalau kita katakan ragu-ragu juga ada gitu. Di sisi lain juga bagi pemerintah sendiri untuk bermitra dalam artian kerjasama pendanaan itu juga masih ada keraguan-raguan di situ. Nah itu makanya ini sesuatu yang baru yang artinya harus di-clearkan. Padahal kita tahu semuanya tentang posisi ini seperti apa sebagai sebuah kemitraan. Ini tentu kita lewatkan karena tadi sudah cukup banyak dibahas. Tetapi di bagian ini pertama kita katakan peluang. Ya, pertama tadi sudah sangat digambarkan oleh banyak narasumber sebelumnya dan juga dalam kajian-kajian tentang sustainability finansial organisasi masyarakat sipil ya LSM. Yang memang ada perubahan landscape baik di tingkat global maupun di tingkat mikro seperti itu. Sehingga perlu ada skema baru yang memberikan peluang bagi sustainability CSO itu sendiri. Dan swak lola tipe 3 memang menjadi peluang, tetapi tetap ini adalah sebuah pilihan. Nah, bagi kita CSO, ya bagi kita NGO, LSM, sebenarnya pilihan ini tidak harus satu. Itu sudah banyak kita diskusikan dengan sejak kita mulai mensosialisasikan ini melalui dengan LSM dan kemudian juga ada diskusi-diskusi di banyak daerah. Pilihan CSO itu sebenarnya tidak hanya untuk mengakses pendanaan, tetapi kita juga bisa membuat pilihan lain untuk mengawal apakah akses dan pendanaan swaklola oleh CSO ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jadi bisa juga kita posisi sebagai pelaksana mitra dari pembangunan ini melalui skema swaklola tipe 3, atau kita akan memilih sebagai CSO untuk mengawal karena ini adalah APBN dan APBD yang itu tentunya adalah uang rakyat ya, uang negara yang harus sampai ke masyarakat dalam pembangunan gitu ya. Oleh karena itu jangan sampai kemudian karena banyak sekali rasa pesimistis ya di kawan-kawan CSO ini fakta ya sebenarnya bukan fakta, tidak ingin bermitra karena keraguan-raguan tadi, akhirnya karena ini sudah ada ruang legalnya, maka kemudian ini dimanfaatkan kembali oleh banyak ormas yang tidak akuntabel atau ormas yang sudo ya atau abal-abal tadi itu, sehingga itu akan merugikan kita semuanya. Oleh karena itu pilihan kita tidak hanya sekedar untuk mengakses, tapi sekaligus juga untuk menguatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Nah, tentu bahwa untuk bisa berjalannya ini tidak hanya dari sisi CSO ya sebagai lembaga yang akan mengakses dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan kelayakannya, tapi juga itu harus dilakukan hal yang sama juga di sistem internal pemerintah daerah. Nah, tadi itu yang disampaikan oleh teman-teman banyak di chat sebenarnya, bahwa meskipun ini sudah cukup familiar ya di nasional kementerian-kementerian, tapi tidak dengan di pemerintahan daerah. Bahkan ada yang memang apakah benar-benar belum tahu atau tidak tahu. Saya pikir kalau tidak tahu sangat tidak mungkin, karena regulasi tentang pengadaan barang dan jasa swaklola ini sudah ada di tangan semua pemerintah daerah, karena itu adalah satu paket regulasi, bukan paket yang terpisah swaklola tipe 3 ini. Artinya satu paket dengan tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Hanya saja tipe 3 mungkin belum terlalu familiar, itu saja, sehingga itu masih diabaikan dalam sosialisasi ataupun dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu perlu ada sebuah memang kemitraan itu tidak hanya untuk mengaksesnya, tapi
sampai pada tingkat untuk memahamkan dalam penerapannya. Nah, ini sebenarnya juga tadi mungkin di sesi pagi ada dari Yasmib ya, Sulawesi Selatan, yang bagaimana ini didorong sejak dari awal kolaborasinya antara CSO dengan pemerintah daerah itu mulai dari tahap perencanaan, sehingga pemahaman dari regulasi, sistemnya dan sebagainya itu sama-sama dipahami oleh CSO maupun oleh Pemdanya. Nah, tentu kemanfaatannya ya, ini yang penting juga untuk dikuatkan. Apa sebenarnya manfaatnya bagi pemerintah? Pemerintah harus melakukan penguatan ini dalam pelaksanaannya, tapi CSO juga melakukan hal yang sama untuk menjelaskan kepada pemerintah soal pemanfaatan dan juga kepada kawan-kawan yang ada di CSO. Dan beberapa waktu lalu misalnya di Banten, ketika disosialisasikan oleh teman-teman komunitas CSO di Banten, ini juga akhirnya ada, setelah itu ada ruang-ruang diskusi yang terbuka akhirnya tentang kemanfaatan dari CSO ini. Pertama mungkin dari sisi pemerintah, karena tahu bahwa CSO bekerja pada tingkat grassroots, pada tingkat service provider yang berkelanjutan seperti itu, dan itu akan menguntungkan secara output dan juga outcome-nya bagi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, yang tentu dari sisi target mungkin terlalu singkat, tetapi dengan pendekatan dan pendampingan dengan pengalaman yang dilakukan oleh CSO itu akan bisa berkelanjutan seperti itu. Nah, tetapi dari konteks CSO-nya sendiri tentu tidak bisa kita tadi dikatakan juga oleh Bu Laila sebenarnya bahwa kita juga harus tidak sedikit ya, atau masih sedikit ya sebenarnya di kawan-kawan CSO juga yang memahami tahap-tahap dari perencanaan ini, sehingga program-program layanan yang harusnya bisa dilakukan oleh CSO tidak masuk di dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah, karena harus masuk dulu dalam perencanaan penganggaran pemerintahan daerah, lalu kemudian dikelompokkan ke dalam swaklola dan baru masuk ke swaklola tipe 3, sehingga proses advokasi atau lobby yang dilakukan itu sejak memang harus dari tahap perencanaan penganggaran, lalu kemudian diawasi dalam proses pelaksanaannya, distribusinya. Jika perlu tentu ada mekanisme terhadap seleksi ya, supaya tadi di chat juga muncul ya, bagaimana supaya CSO ataupun ya lembaga-lembaga ormas yang mengakses ini tidak benar-benar lembaga-lembaga yang akuntabel, bukan lembaga yang abal-abal yang karena kedekatan politik atau kedekatan personal dan lain sebagainya. Maka itu pentingnya di daerah juga membangun sistem informasi data yang akurat untuk lembaga-lembaga yang punya akuntabilitas. Nah, itu yang kenapa kemudian Link LSM membangun inisiatif itu untuk sebenarnya membantu tidak hanya untuk CSO sebenarnya, tapi juga membantu pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam menemukan mitra yang akuntabel, yang layak. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga, kita juga perlu melihat bagaimana tahap mulai dari perencanaan, kemudian pada tingkat pelaksanaan siapa pihak-pihak yang akan melakukan membuat komitmen dan sebagainya. Struktur-struktur ini tentu penting untuk diketahui oleh kawan-kawan yang akan menjadi mitra dalam pelaksanaan swaklola tipe 3. Ini kemudian bagian dari tahap perencanaan juga tadi tentu program yang akan diswaklolatakan itu tertuang dalam dokumen perencanaan, dan kemudian itu dibutuhkan oleh PD atau tidak program tersebut. Di sini pentingnya ada lobby, ada advokasi. Namun sebelum masuk ke situ tentu ada yang pertama adalah trust dulu kedua belah pihak. Dari sisi CSO-nya percaya terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan swaklola tipe 3 ini, dan begitu sebaliknya bahwa OPD juga percaya dengan OMS yang akan menjalankan swaklola tipe 3. Nah, untuk membangun trust ini tentu harus ada dialog. Sama halnya dengan saat ini ya Link LSM dengan LKPP juga kemudian banyak diskusi, banyak berkolaborasi dalam kegiatan. Tentu
awalnya proses itu tuh tidak mudah juga gitu ya. Pasti ada proses-proses dialog-dialog untuk meyakinkan kedua belah pihak sehingga ada kepercayaan, lalu kemudian ada trust, dan saat ini trust-nya itu terus dibangun nantinya dalam bentuk-bentuk legal tentunya dalam jangka panjang. Meskipun saat ini masih dalam bentuk komitmen, lalu kemudian ada MOU awal yang dibangun oleh Link LSM dengan LKPP. Nah itu tentu tidak mudah, tapi dalam kita berpikir tentu jangka panjang. Ketika trust benar-benar sudah dibangun, pihak pemerintah sudah bisa membedakan mana lembaga yang ormas yang abal-abal, mana ormas yang akuntabel, dan begitu juga kemudian karena ada dorongan, karena ada pengawalan, kemudian karena ada mekanisme yang dibangun, tata kelola di dalam pemerintahan sendiri, khususnya OPD itu semakin lebih baik ke depannya, tentu akan lebih memudahkan dalam membuat kemitraan, tidak ada lagi ada keraguan. Nah itu tapi keraguan itu saat ini masih besar, itu makanya kita penting sekali untuk membuka ruang kepercayaan itu tadi dengan melakukan dialog. Nah ini bukan hanya sebuah wacana, tapi kita memang sedang berproses untuk ke sana ya dengan banyak kawan-kawan, dan akan semakin baik lagi kalau kemudian ada koalisi-koalisi, ada konsorsium-konsorsium juga yang terbangun di tingkat-tingkat provinsi, yang terbangun di tingkat-tingkat kabupaten, yang di tingkat kota. Karena kesempatan atau peluang pelaksanaan swaklola tipe 3 ini tentu mulai dari tingkat dari tingkat pusat sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Karena semuanya punya wewenang untuk mengalokasikan anggaran pengadaan barang dan jasa melalui swaklola tipe 3. Nah, inisiatif inilah yang kemudian seperti katakan tadi, ini tidak eksklusif ya, ini sangat inklusif ya, bahwa untuk membantu pemerintah tadi tidak hanya sekedar data tentunya, tapi karena kita ingin membangun trust tadi, maka mekanisme pendataan, mekanisme database yang dibangun untuk LSM ini itu sejak dari tahap awal diketahui oleh LKPP, sehingga nantinya ke depan tentu kita harapkan bahwa seperti data-data pengadaan barang dan jasa lainnya seperti perusahaan dan sebagainya yang juga prosesnya dulu juga tentunya panjang, untuk kemudian ada data sebagai referensi bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah ketika pengadaan barang dan jasa. Sehingga tidak harus mencari-cari siapa di daerah ini, siapa di daerah ini. Tapi dengan adanya sistem data yang terpadu nantinya tentu itu akan memudahkan. Dan ada mekanisme juga untuk evaluasi terhadap keabsahan dari data-database ini yang secara periodik tentu akan ditinjau ulang. Nah, mekanisme inilah yang kemudian dikembangkan dan disosialisasikan saat ini oleh konsorsium Link LSM. Dan ini tidak hanya nasional ya, tapi juga database sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Karena paling tidak kabupaten kota, karena dengan data yang dimasukkan juga memuat alamat di mana kabupatennya dan di mana kotanya. Ini proses yang kita lakukan untuk meyakinkan atau membangun trust dengan pemerintah atau publik ya, lebih luas lagi dengan publik, mulai dari tingkat pendaftaran, kemudian ada pengisian data. Ini berbeda dengan Google Form data yang pada umumnya dilakukan tentu tidak ada verifikasi, tapi pengisian data lalu kemudian data lembaga itu kemudian akan muncul. Namun di sini ada tahap di mana ada proses verifikasi. Memang saat ini yang kita lakukan sebagai standar verifikasinya adalah persyaratan untuk swaklola tipe 3. Karena memang data ini dibangun sebagai langkah awal untuk memfasilitasi kemitraan pemerintah dan LSM atau Ormas melalui skema swaklola tipe 3. Namun jangka panjang tentu nanti verifikasi ini akan diperluas ya untuk isu-isu yang lain. Namun saat ini masih untuk menjembatani kemitraan tersebut. Dan ini kemudian setelah verifikasi, ketika tim verifikator ini menilai bahwa sudah eligible dengan
swakelola tipe 3 8 persyaratan yang disebutkan Ibu Laila tadi, maka kemudian akan approve dan datanya kemudian akan keluar oleh di dalam database ini. Nah, pemerintah yang ingin mengakses tadi lebih mudah karena di bagian ini dia akan melihat, dia akan bermitra dengan lembaga yang concern pada isu apa, pendidikan, gender, ekonomi, isu agama, isu tata ruang, kewirausahaan dan lain sebagainya, semuanya akan bisa mudah dengan mencarinya. Karena dengan mengklik sesuai dengan tema program misalnya kebencanaan, maka akan muncul lembaga-lembaga yang concern pada isu kebencanaan itu sampai di wilayah mana mereka bekerja. Nah, ini salah satu yang inisiatif yang dilakukan untuk menjembatani kemitraan ini sehingga swakelola ini regulasi ini tidak tidak berhenti sampai pada proses advokasi yang bersama-sama juga kita lakukan pada sejak 2016 ya teman-teman ya. Sejak 2016 baru kemudian dijadikan regulasi, disetujui itu pada tahun 2018. Itu proses panjang dan sekarang kesempatan bagi teman-teman meskipun ada yang tidak ingin mengambil bagian dari sini tentu tidak masalah karena adalah sebuah pilihan. Tapi untuk teman-teman sebagian besar yang ingin mengakses kerjasama dengan pemerintah ini, tentu harus melakukan juga upaya-upaya untuk mengawal transparansi dan akuntabilitasnya. Itu barangkali sebagai gambaran dari pengalaman kita. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Misran, cukup memberi insight terkait dengan swakelola tipe 3 ini. Terima kasih untuk sharingnya. Nanti mungkin akan banyak tanya jawab terkait dengan itu. Nah, ada beberapa poin yang tadi ditekankan oleh Bang Misran bahwa ternyata regulasi ini tidak familiar, seperti juga yang banyak di room chat tadi, bahwa regulasi ini tidak familiar di tingkat daerah, maka perlu didorong agar lebih cepat membangun kemitraan di tingkat daerah, baik antara NGO dan pemerintah. Kemudian juga swakelola ini dikatakan tadi menjadi peluang bagi NGO, tapi itu tetap menjadi pilihan. Jadi tidak wajib lah, karena ini pilihan. Kalau yang tidak sesuai dengan visi atau spirit NGO-nya agar dia tetap independen, itu tetap kita hargai karena itu pilihan. Tapi teman-teman yang mau mengakses itu harus banyak prasyarat yang ada di dalam peluang untuk memperoleh swakelola tipe 3 ini. Kemudian sistem internal perlu dibangun. Perlu dibangun bersama mulai dari perencanaan. Jadi tidak di tengah, tetapi mulai dari awal. Sehingga ada sinergi dan ruang diskusi terbuka tentang kemanfaatan swakelola tipe 3 ini, baik bagi pemerintah maupun bagi NGO. Tadi juga dikatakan, masih sedikit teman-teman yang CSO atau NGO yang memahami tahapan, terutama tahapan mekanisme pengelolaan swakelola tipe 3 ini. Perlu membangun, maka tadi usaha Bang Misran dengan link LSM adalah membangun database terkait dengan lembaga yang akuntabel di daerah, dan itu dilakukan cukup panjang sejak sampai sekarang. Kemudian yang paling penting adalah bahwa perlu ada trust dari dua belah pihak ketika mengelola atau mengakses swakelola tipe 3 ini. Dan yang terakhir tadi Bang Misran menekankan bahwa link LSM ini juga memfasilitasi NGO-NGO di daerah untuk verifikasi kemitraan swakelola tipe 3 ini. Tadi ditekankan di akhir, itu terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan sebagainya. Itu poin-poin yang tadi disampaikan oleh Bang Misran. Terima kasih karena cukup memberi inspirasi dari teman-teman semuanya yang mungkin akan mengakses swakelola tipe 3, mekanisme swakelola tipe 3 ini khususnya yang di daerah. Terima kasih. Nah, kita akan beralih ke narasumber ketiga, yaitu Ibu
kita akan beralih ke Mbak Nurain Lapolo dari Japesda dengan tema dinamika pengelolaan dana swakelola tipe 3. Nah, ini adalah pengalaman konkret yang sudah dilakukan oleh Bu Nurain dalam bagaimana mengelola swakelola tipe 3 ini. Bu Nurain, agar tidak berpanjang lebar, waktu 15 menit pertama kami persilahkan. Iya, terima kasih Bu Moderator. Selamat siang, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat sore. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya yang share screen apa panitia yang bantu ya? Teman-teman dari atau Bu Nurain boleh di share screen Mai? oleh sumber sendiri. Ya, Oh, di boleh. share screen ya, tampaknya Bu Nurain. Oke. Iya. Sudah muncul? Sudah. Tinggal di apa? Sudah ya? Sudah ya? Ya, Sudah. Sudah ya? Oh ya. Sudah. Oke, ya terima kasih Ibu yang saya hormati teman-teman sekalian, mitra Lokadaya Penabulu. Nah, saya di sini diminta sama teman-teman Penabulu untuk membawakan topik soal dinamika pengelolaan dana swakelola tipe 3. Nah, ini saya ingin sharing ke teman-teman berdasarkan pengalaman yang kami selama, nah mungkin seperti tadi yang disampaikan teman-teman, saya tidak banyak sebelumnya, pada dasarnya ini sama, kami ingin mengenal swakelola tipe 3 itu karena memang di sini ada warna baru sebenarnya yang bisa memberi ruang buat kami bagaimana kita bisa bermitra pemerintah itu untuk inovasi pembangunan dalam pengadaan barang jasa. Kami di sini sebenarnya juga ingin menguji diri kita sendiri, sebenarnya sampai di mana sih kompetensi kita ataupun jangkauan kami di dalam mengelola sebuah program yang itu bermitra langsung dengan pemerintah itu seperti apa. Karena kami sendiri sebenarnya adalah lembaga lokal, LSM lokal di Gorontalo yang sejak berdirinya cukup kuat melakukan kerja-kerja advokasi pengelolaan sumber daya alam, tetapi ketika kami masuk di dalam ini, kita ingin memberi warna baru buat program yang dengan kemitraan pemerintah ini, ada banyak hal yang menurut kami juga penting untuk kita diskusikan di sore hari ini. Nah, bagaimana kami mengakses dana swakelola tipe 3 itu, kami ini ada beberapa yang kami lakukan tahapannya, di mana kami memulai persiapan dengan melihat di waktu itu 2018 muncul informasi ada swakelola tipe 3, kemudian kita mengikuti perkembangannya lewat instansi terkait. Waktu itu kami bekerja sama dengan instansi vertikal khusus di bidang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kami di situ menemukan ada sebuah konsep dan juga gagasan yang kelihatannya ini sama dengan visi misi lembaga kami, ada kesamaan sehingga membuat kami tertarik untuk mau mencoba masuk di dalam. Nah, kemudian kita datang sowan ke pemerintah tersebut, kemudian kita menyusun dengan membawa proposal yang dia sama seperti yang sudah kita lakukan di beberapa desa dampingan kami dan mungkin bisa masuk dengan program ini. Nah, setelah itu kita diminta untuk melakukan beberapa review seperti layaknya pada umumnya kami bekerja sama dengan lembaga donor. Namun ini kita lebih kita langsung bisa dengar suara saya, soalnya di sini hujan deras. Sudah cukup jelas, Mbak? Bisa. Jelas, Mbak Nurain. Dan setelah kita cocok lah ya,
legalitas lembaga, kebebasan data, keuangan intelektual, belum kemudian sebagainya lah, dokumen yang diminta. Nah, itu kan melengkapi semuanya. Kita bekerja di bidang yang terkait. Setelah itu pembuatan kontrak, dan kita dijelaskan tadi diperkenalkan dengan KPK-nya, kemudian kepalanya KPK, kemudian PPK, sampai kita adalah sebagai pelaksana kegiatan. Itu kami juga ada tim yang dibentuk. Nah, kami membayangkan di awal ini ketika melihat sebuah program ini adalah bayangan kami seperti yang sudah selama ini kami lakukan dengan pihak lembaga donor ya, dan dari luar negeri, itu yang cukup lengkap dan termasuk cukup ada, memadai. Nah, ternyata setelah kita menandatangani kontrak, wah ternyata seperti ini, baru diinformasikan ketika ada beberapa hal yang menurut kami itu kurang sesuai. Ya, nah, harapan kami sebenarnya di sini ormas ini bisa mengisi gap nih kebutuhan daripada barang atau jasa tadi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ini bisa disiapkan yang selama ini disediakan itu biasanya oleh kontraktor atau mungkin melalui swasta yang lainnya. Nah, dan juga bisa memberi kesempatan bagi masyarakat, karena kami adalah LSM lokal yang bergerak juga di bidang pendampingan, pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, maka kami pengen memberikan kesempatan bagi masyarakat itu tidak menjadi objek. Jadi bagaimana bisa menjadi subjek pembangunan, kemudian mereka juga terlibat aktif mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan kegiatan. Nah, selanjutnya ini kita dari sisi tahap pelaksanaannya ada kondisi ideal yang kita harapkan, dan kemudian ternyata ada kondisi tidak ideal yang kita peroleh setelah kita terlibat di dalam kondisi idealnya. Perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan sampai dengan evaluasi kegiatan seperti yang disampaikan tadi narasumber sebelumnya. Saya kira cukup lengkap yang disampaikan tadi. Mohon maaf, ya. Ada sedikit kendala terkait audionya dari teman-teman, katanya terdengar kurang jelas, Kak. Saya pindah dulu ya, karena di sini hujan. Atau nggak usah pakai gambar juga nggak apa-apa, agar lebih jelas begitu. Nggak usah pakai. Kalau begini sudah jelas, Mbak? Ya, lebih jelas. Videonya dimatiin juga nggak apa-apa. Nanti bisa dibuka lagi agar lebih jelas. Baik. Saya lanjut ya. Ya, oke. Ya, halo. Ya, silahkan. Oke. Ya, nah selanjutnya kami sebenarnya sangat berharap kondisi ideal ini yang akan kita lalui. Tapi ternyata ada beberapa yang tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Seperti yang saya lihat di kolom chat, teman-teman banyak menyampaikan yang selama ini yang mereka rasakan. Nah, perencanaan itu tidak melibatkan manfaat kegiatan. Jadi contoh saya berbicara langsung dengan program yang kita kerjakan adalah pemulihan kawasan. Jadi kita melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, itu tidak ada melibatkan mulai dari melakukan identifikasi, kemudian asesmen kondisi sosial ekonomi, apakah ini memang ideal dilakukan, itu tidak ada. Yang kedua, pelaksanaan juga dari kegiatan seringkali tidak tepat sasaran. Nah, contoh misalkan lokasi yang dipilih ternyata yang mau dipulihkan adalah lahan kritis, ternyata di situ tidak kritis. Ada beberapa lokasi yang tidak seharusnya kita lakukan pemulihan, dan ini membuat komunikasi dengan masyarakat sendiri itu merasa ngapain kita nanam di hutan, ya yang semacam itu ya yang muncul di pelaksanaan kegiatan. Dan juga waktu yang sangat singkat, karena menurut kami kerja untuk dengan masyarakat itu butuh nafas yang panjang. Berbeda dengan halnya misalnya kita hanya
menyusun sebuah dokumen penelitian dan sebagainya itu saya kira beberapa bulan cukup. Tapi dalam waktu yang seperti itu dengan pengalaman kami yang sebelumnya itu kurang. Nah, kemudian laporan kemajuan pekerjaan. Nah, ini kita diminta untuk berdasarkan termin pembayaran. Ya, kita pahami ada termin 1, 2, dan 3. Namun pada saat kami memasukkan laporan itu, loh kok ini kita diminta masukin yang laporan termin 3, sementara dananya kan belum ada, gimana kita laporinnya gitu. Nah, kita dipaksa untuk harus laporin yang belum anggarannya belum ada. Nah, gimana? Nah, kalau misalnya dananya masuk ke kita di bulan Desember misalnya, kita diminta lakukan di bulan Oktober. Kita bikin laporannya yang mana? Jadi itu kadang-kadang yang membuat kami tidak ya kita diajar untuk berbohong dan sebagainya. Itu menurut kami tidak fair. Nah, kemudian laporan akhir juga sama. Kita diberikan waktu dengan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan terakhir diskusi evaluasi kegiatan. Ketika kita diminta evaluasi dan kita menyampaikan ada kendala-kendala teknis di lapangan, nah kadang ya oke, masalahnya seperti ini. Nah, kita pengen gimana nih Pak, Bu? Itu nggak mau berbagi resiko yang terjadi di lapangan. Harusnya kan ini karena kita adalah swaklola tipe 3 bermitra, pelaksana sama yang penyedia harusnya ada dong kontribusinya dan mau dong berbagi resiko. Dan itu lebih dibebankan ke kita. Nah, ini menurut saya yang tahapan yang menurut kami ini jadi masalah juga di kami. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tantangan dalam implementasi. Nah, saya tadi sudah banyak hal yang disentil soal tantangan tadi. Nah, yang pertama tantangan dari internal, dari dalam yang terjadi. Yang pertama pelaksanaan kegiatan ini kita dipaksa harus tepat waktu. Paling lambat misalnya kita harus bikinnya di pertengahan Desember untuk pelaporan. Nah, sementara ya karena ini pemulihan ya, rehabilitasi hutan dan lahan. Ada-ada saja cuaca, kondisi di lapangan yang memang membuat kita harus cukup karena tidak ada yang bisa tahu cuaca. Nah, kita harus menyesuaikan lagi dengan waktu, dengan penerima manfaat di masyarakatnya. Dan yang kedua, laporan keuangan ini mengikuti standar pelaporan. Nah, kami kalau dari sisi laporan keuangan, kami malah yang di format yang diberikan itu dibanding yang selama ini yang kita kerjakan itu malah mudah. Sangat mudah malah dibandingkan yang pernah kita buat dengan lembaga-lembaga ya dana asing misalnya ya. Nah, tapi kok ini yang terjadi adalah tidak konsistennya dengan waktu pelaksanaan di lapangan. Yang saya sampaikan tadi, ketika Hilangkah suaranya? Halo? Halo? Ya, Halo? Ya, ada Mbak? Ada Mbak ya? Oh iya. Nah, kemudian adanya keterlambatan pembayaran. Nah, ini juga masalah buat kami yang menjadi tantangan ketika kita dipaksa untuk menyelesaikan pekerjaan, dana yang diberikan itu tidak bisa kita terlambat dan akhirnya mengulur pekerjaan kita juga jadi terkendala dengan itu. Dan yang terakhir itu menjaga kualitas proses. Nah, ini tadi kita berusaha untuk bagaimana pekerjaan ini, program kegiatan yang kita jaga ini untuk kualitasnya itu lebih bagus lagi dan hasil yang kita berikan juga bisa maksimal. Nah, untuk bagaimana bisa membangun trust tadi yang jadi kita pengen mereka bisa melihat, oh iya ternyata pekerjaan kita seperti ini, karena kita nggak mau mengecewakan mitra kita yang seperti pengalaman kami yang sebelumnya. Begitupun dengan masyarakat. Jadi kita nggak mau nih ada permasalahan di situ. Nah, yang tantangan eksternalnya adalah yang pertama di sini stakeholder itu sebagai yang tantangan eksternalnya adalah kurangnya membangun komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder penerima manfaat kegiatan. Nah, ini yang menurut kami di awal juga tidak clear. Jadi kita
ya hanya datang sekedar sosialisasi misalkan. Nah, bagaimana dengan pelibatan masyarakat atau penerima manfaat itu harus kencang dilakukan di awal. Ini nggak boleh hanya serta-merta kita datang sekaligus sudah langsung menyuruh mereka misalnya menanam atau mengelola apa itu. Nah, yang kedua, kurangnya komitmen dari penerima manfaat kegiatan. Pada akhirnya karena tadi kita tidak membangun komitmen yang bagus di awal, sehingga membuat mereka juga tidak mau berkomitmen full untuk membantu kerja-kerja ini. Karena tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas tadi. Jadi harusnya kita, LSM itu, Ormas itu biasanya bekerja itu, kita berharap di akhir nanti ada perubahan mindset yang terjadi. Nah, sementara dari sisi pemerintah, itu yang selalu dikejar adalah bagaimana ini outputnya, dan ayo cepat dananya harus segera diserap anggarannya, kegiatannya harus dibuat dengan waktu yang sudah diberikan. Nah, ini yang menurut kami dikejar-kejar dengan hal-hal yang cukup administratif menurut kami. Nah, kemudian yang ketiga, monitoring kegiatan dari mitra yang ada di dalam penyedia, pendamping, wasla yang ditunjuk oleh si penyedia ini seringkali membuat beban baru buat kita. Jadi tidak ada koordinasi, tiba-tiba mereka mau datang, ya semacamnya. Dan terakhir, ini yang paling berat yang menurut kami, dan ini pasti terjadi di mana-mana. Adanya permintaan fee setelah penandatanganan kontrak kerja. Kami malah nggak tahu di dalamnya ada seperti ini. Tapi setelah kita tanda tangan kontrak sudah berjalan, tiba-tiba ada pembicaraan ini. Sudah, lo gimana ini? Kita mau batalin kontraknya udah terlanjur ditandatangan ini. Nah, ini yang menurut kami sangat tidak sehat, dan kami mencoba untuk menyampaikan ini, boleh tidak Bapak Ibu ini dihilangkan. Ini membuat kualitas pekerjaan kita jadi nggak sesuai harapan kita lah. Nah, tapi ya ini sudah seperti itu katanya. Jadi banyaklah hal-hal yang disampaikan, dan tidak ada biaya operasional bagi tim pelaksana program. Jadi ini hanya barang dan jasa, dan kemudian kita dituntut dengan ada kegiatan tambahan, dan itu tidak ada di item-item ini. Nah, akhirnya ya kami menyimpulkan bahwa berarti kami disuruh berbohong ya atau semacamnya. Itu yang menurut kami tidak, dan kita menyampaikan itu di evaluasi, dan yang kami melihat lingkaran itu yang di Gorontalo khususnya, ya saya tidak bicara di wilayah lain, di Gorontalo itu memang masih jarang LSM yang terlibat di swaklola tipe 3. Nah, mungkin mereka memberikan kepercayaan kita sebenarnya menantang kita juga sebenarnya. Nah, ternyata kita setelah di dalam, ya kita jadi tidak bisa berbuat apa-apa dengan fee tadi. Sebaiknya kami berharap ini bisa dirubah, bisa di model seperti ini. Begitupun dengan model swaklola tipe 3 kami yang misalkan melakukan penyusunan dokumen di OPD tertentu. Nah, itu juga sama, kita diminta fee sekian persen setelah kita mau selesai pekerjaan. Nah, ini yang menurut kami penting untuk kita diskusikan, dan sampai hari ini kami belum menemukan jawaban yang tepat ketika ada teman-teman, ada mitra kami yang menanyakan hal ini. Kami bilang ya, kami sudah terjebak di dalam situ, dan pada akhirnya untuk program yang sudah berakhir kami tidak mau lagi. Jadi kami menghindari lagi untuk terlibat di hal semacam itu, karena kami berusaha menghilangkan itu di dalam, ternyata kami tidak bisa. Apakah kekuatan kami yang semacam itu yang, nah itu saja. Ibu, maaf saya kalau terlalu banyak jadinya curhat nih. Oke, demikian dari saya. Nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selamat sore. Sore. Harus ambil nafas saya. Oke, terima kasih. Cerita itu sudah saya dengar lama, tapi ini ada curhat yang lebih apa adanya. Jadi nanti mungkin perlu diberi tanggapan oleh dua narasumber yang lain selain pertanyaan-pertanyaan yang lain juga. Nah, ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Mbak Nur Ain itu terkait dengan yang utama yang saya sorot adalah pada awalnya dia bicara tentang
oh ini harus ideal. Tapi ternyata kondisi di lapangan itu terjebak pada kondisi yang tidak ideal. Yang terjadi faktanya adalah kondisi tidak ideal di lapangan itu. Bagaimana terkait dengan perencanaan, kemudian juga pelaksanaan dan waktu, kemudian laporan, ada dalam diskusi dan evaluasi, kemudian juga terjadi ada miss begitu antara perencanaan, pelaksanaan, kemudian laporan yang sering tidak klop. Tadi sudah disampaikan bahwa yang harus dilaksanakan, yang belum selesai dilaksanakan harus dilaporkan. Bingung kan mau melaporkan yang seperti apa. Kemudian juga dalam pengelolaan swakelola tipe 3 ini ternyata tidak ada keseimbangan terkait dengan berbagi risiko. Jadi lebih banyak risiko-risiko khususnya risiko di lapangan dan juga risiko penganggaran itu banyak diberikan atau dibebankan kepada NGO. Kemudian terkait dengan tadi disebutkan terkait dengan tantangan. Ditantang atau dituntut untuk tepat waktu, tetapi di dalam tuntutan tersebut juga ada berbagai macam inkonsistensi pelaporan, antara pelaporan dan perencanaan, terutama pelaporan keuangan. Kemudian sering juga ada kekurangan koordinasi, kurangnya koordinasi, sehingga itu menjadi beban baru. Itu tadi realitas dinamika Mbak Nur Ain ketika melaksanakan swakelola tipe 3 ini. Nah, ini tadi yang terakhir adalah silent cry yang dilakukan, yang diteriakkan, yang akhirnya diteriakkan tidak silent lagi karena forum ini juga ada LKPP, jadi mungkin nanti bisa ditanggapi oleh LKPP. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan oleh 3 narasumber. Terima kasih untuk semuanya dan kami akan membuka pertanyaan. Ini ada waktu sekitar 20 menit untuk pertanyaan sebelum nanti kita masuk ke room utama. Siapa yang mungkin akan bertanya? Monggo. Mas Hamong, silahkan Mas Hamong, langsung saja yang raise hand bisa, di chat bisa, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ani dan matur nuwun untuk teman-teman narasumber. Menarik apa yang disampaikan semua teman-teman. Dan memang kalau pendapat saya pribadi, kita seringkali dengan mudah mengatakan kerjasama multi pihak, kemitraan, whatever istilahnya, banyak sekali. Namun pada saat yang bersamaan kita sering lupa untuk melihat bahwa range dari kemitraan multi pihak itu cukup luas. Yang selalu kita inginkan adalah kolaborasi, tapi di bawah kolaborasi ada yang sifatnya transaksional. Nah, kalau dari cerita transaksional itu misalnya kalau kita dapat duit dari donor itu transaksional, pasti kita diminta untuk memenuhi standar-standar yang disyaratkan oleh lembaga donor. Kalau saya kerja menjadi konsultan itu transaksional pasti. Nah, tapi kerja kolaborasi itu adalah seperti kita ingin minum kopi, pemerintah nyediain gula, LSM nyediain kopi. Kemudian kompor dan lain sebagainya itu disediain bareng-bareng. Itu kerja kolaborasi. Nah, itu yang saya pikir belum terbentuk. Dan problem besar mungkin yang tadi disampaikan oleh Bang Misran adalah soal trust. Gitu ya. Nah, cuman memang kalau dari analisa teman-teman narasumber, dari sekian banyak persoalan terkait swakelola, mana bobot yang paling besar dari persoalan tersebut? Apakah ketidakmampuan teman-teman CSO yang katanya nggak akuntabel lah, nggak pernah diaudit lah, whatever gitu ya? Atau problemnya ada di kebijakan?
itu buat saya akan mempengaruhi bagaimana kita harus memperbaiki gitu. Itu aja Mbak Ani, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hamung. Cukup singkat. Mana bobot yang paling besar? CSO, di CSO-nya, atau di regulasinya? Ini nanti mungkin bisa ditanggapi oleh LKWP dan juga Bang Misran. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Bisa langsung aja. Saya Mbak bisa? Ya, silakan Mas Abdul Rahman. Ya, makasih Mbak. Lembaga kami juga punya pengalaman terkait kerjasama tipe 3 ini tahun 2020. Yang lucu karena sepertinya memang OPD tidak siap untuk melakukan kelola tipe 3. Apa yang disampaikan tadi Mbak Nurain itu pun kami alami. Yang pertama adalah kegiatan tipe 3 biasanya diidentikan dengan kegiatan kecil-kecil yang sifatnya dia PL, penunjukan langsung, dan nanti diswakelolakan ke pihak ketiga kalau OPD-nya menganggap tidak mampu. Selama dia punya kemampuan untuk itu, dia lakukan swakelola sendiri di OPD. Itu yang pertama yang kami lihat. Yang kedua, ketika dia swakelola dilakukan ke pihak ketiga, taruhlah ke NGO, itu pun dia tidak ngerti sama sekali tentang petunjuk teknis swakelola tipe 3, khususnya di Perpres 16 2018 umpamanya. Sehingga yang kami alami, bisa bayangkan Mbak, kalau mulai dari kontrak, bunyi kontrak, dan segala macam, kami yang disuruh menyusun. Kepala OPD-nya tinggal tanda tangan aja. Itu yang pertama. Ini kan lucu. Yang pemberi pekerjaan tidak ngerti apa yang dia harus lakukan. Cuman karena niatnya kami adalah mensupport OPD terkait hal tersebut, kita lakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerja oleh OPD, PPTK-nya, kami harus lakukan itu. Nah, sama disampaikan Mbak Nurain tadi, poin persoalan berikutnya adalah biasanya kegiatan-kegiatan swakelola tipe 3 direncanakan pencairan anggarannya di kuartal terakhir. Kuartal terakhir kalau 4 kuartal, dia biasanya diusulkan nanti cair bulan-bulan Oktober, November. Sehingga range waktunya tinggal sebulan. Karena akhir Desember, laporan sudah harus selesai. Itu biasanya. Kami 2 kali kerja lakukan hal seperti itu. Yang terjadi di lapangan, kita belum kerja apa-apa, belum kontrak belum ada, disuruh buat laporan pendahuluan. Sebagai syarat katanya untuk mencairkan dana. Bisa bayangkan Pak. Sampai bunyi kontrak, kami yang harus susun sendiri, pencairan dana dilakukan setelah pekerjaan sudah jalan. Jadi ini mengindikasikan bahwa NGO juga ternyata harus bersedia untuk menyiapkan dana talangan untuk dapat melakukan pekerjaan swakelola. Karena kalau mengharap dari dana dana kontrak yang dikerjasamakan, biasanya malah nanti bulan terakhir setelah pekerjaan rampung baru dananya cair. Itu yang terjadi, yang kami alami 2019-2020. Nah, ini mungkin penting apakah pihak LKPP bisa follow up ke bawah, seperti apa koordinasi dengan Kemendagri atau pihak mana, karena OPD sepertinya lebih fokus kepada pekerjaan besar yang ditenderkan, yang memang bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar ketimbang pekerjaan-pekerjaan kecil yang diswakelolakan, apalagi diswakelola ke pihak NGO. Mungkin kami butuh masukan dari Mbak ataupun dari Bang Misran tadi terkait kasus tersebut. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. 2 dulu ya. Nanti masih ada pertanyaan di chat room. Silahkan Bang Misran, kemudian juga Mbak
Laila? Saya dulu. Oh ya, oke. Silahkan Bang Misran. Atau Mbak Laila dulu? Sud. Enggak. Oke, silakan. Oke. Pertama, saya sangat apresiasi dengan Mbak Nur Aini. Artinya komitmen untuk integritas, integritas CSO dia pertahankan di situ. Dia katakan terus terang bahwa karena sudah terjebak ya harus diselesaikan dulu, kira-kira begitu. Tapi dia nggak bisa menjelaskan ke kawan-kawan lain bagaimana cara mengantisipasi ini karena ini ada lingkarannya. Saya setuju dengan integritas itu yang ditunjukkan karena kita dalam salah satu kenapa kita menginisiasi membangun database jaringan adalah untuk menguatkan sisi akuntabilitasnya itu tadi. Itu yang ingin kita lakukan dan tentu di dalamnya adalah pasti kita ingin mencegah sedini mungkin adanya kickback ya atau apa tadi ya fee siluman karena itu bagaimanapun tetap dan saya pikir dalam regulasinya negara dalam regulasi pemerintah dalam membuat kebijakan dan ketika ditanya pelaksana regulasi pasti juga ini harus dijaga seperti itu dan karena itu memang sudah sepakat dalam konteks regulasi ya kita harus jaga gitu kan. Persoalan kemudian ada pihak yang mengabaikan itu atau melanggar itu tentu ranahnya sudah clear ya pidana. Namun kita dari sisi CSO-nya ya kita harus komitmen juga untuk hal itu dan saya apresiasi itu. Bahkan kita lebih baik tidak usah daripada harus itu. Dan itu juga banyak lembaga yang melakukan itu termasuk lembaga saya dulu ketika di Medan. Kita lebih bagus tidak bekerja sama dulu dan temuan kita juga ini memang harus dorongan bareng ya. Banyak yang trauma ketika kita sosialisasi swak kelola tipe 3 ini. Trauma dalam tanda kutip ya, dulu udah banyak begini gitu ya. Tetapi kita juga nggak bisa biarkan bahwa ini kemudian akan terus terjadi karena dari sisi pemerintah juga tetap ada oknum yang mainkan itu dan kalau nggak ada lembaga kita yang masuk ke dalam dibuatnya lembaga sendiri. Ini juga kan banyak juga karena membentuk sebuah yayasan bukan hal yang sulit. Ya akhirnya permainan tadi itu terus terjadi begitu. Nah, justru kita akan terus dorong itu tidak ada. Dan itu bukan tidak tanpa hasil. Menurut saya sudah ada beberapa keberhasilan kita bersama-sama ya kolektif. Pertama kita mengalami di tingkat nasional. Dulu juga hal yang tidak mungkin. Paling tidak ya sekarang ini dari pengalaman pribadi dan juga beberapa lembaga lain seperti Semeru dan sebagainya di tingkat kementerian atau lembaga paling tidak tingkat nasional kickback khususnya dengan CSO itu sudah hampir tidak ada bisa dikatakan zero. Pengalaman saya dari 2018, 2019, 2020 ya itu ada kerjasama swak kelola P3 dengan KPPA itu clear artinya dan bahkan punya kualitas dan terus menjadi best practice. Begitu juga kawan-kawan Semeru dan yang lain sebagainya itu memiliki. Nah, hanya sekarang persoalannya ada di daerah. Harus kita akuin ya di daerah. Daerah ini membutuhkan effort besar untuk kita meminimalisir kickback. Saya ingin ke pertanyaan Bang Hamong, Mas Hamong tadi, mana bobot yang paling besar? Begini, kalau kita katakan akuntabel itu kan artinya eligibilitas dulu, baru kemudian pada kapasitas. Eligibilitas ini terkait kelayakan terkait dengan administrasi. Kita tidak bisa memaksakan lembaga-lembaga civil society ini kemudian seluruhnya harus eligible atau seluruhnya harus akuntabel. Tetapi bahwa banyak lembaga yang eligible dan akuntabel, iya, misalnya seperti itu. Kami di 10 kota, saat ini sedang berlangsung, 10 kota itu melakukan yang namanya assessment kapasitas, eligibilitas, dan CSO khususnya yang bekerja di isu HIV/AIDS. Dari hampir 100 lebih ya, ada 120-an lembaga yang bekerja pada isu HIV/AIDS gitu ya, itu hanya sekitar 30%-nya yang eligible untuk akses swak kelola P3, artinya yang punya kelayakan administratif. Lalu kemudian kita ingin mendorongkan supaya semua mengakses. Ternyata kami tidak mau, kami tetap ingin komunitas seperti ini. Nah, ya itu pilihan gitu ya. Artinya untuk mereka yang tidak ingin mengembangkan organisasinya sebagai sebuah organisasi yang
punya kelayakan administrasi untuk syarat masuk ke sana juga nggak bisa kita apa-apakan. Tetapi pemerintah perlu tahu bahwa tidak semua lembaga punya ciri khas yang sama. Itu yang ingin kita yakinkan lewat link LSM ini gitu ya, bahwa lembaga-lembaga LSM itu punya banyak ragam. Ada yang cuma komunitas, ada yang cuma syarat administratif anggaran dasar saja untuk internal organisasi, tapi ada juga yang persyaratan ini. Nah, tinggal memilih kita mempublikasikannya, inilah lembaga-lembaga yang eligible dan akuntabel. Nah, kalau pemerintah kemudian di daerah masih mau kerjasama dengan ini, yang kami sering sampaikan juga dengan LKPP, kita tinggal sampaikan kenapa nggak menggunakan data yang sudah disediakan. Kenapa menggunakan data yang masih diragukan, kira-kira begitu. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa lembaga yang tidak diverifikasi lalu tidak eligible. Artinya kita memiliki data untuk itu. Itu yang ya Mas Hamong kalau untuk konteks bobot apanya tadi. Tapi persoalannya bukan di regulasi. Regulasi beberapa kali bisa dilakukan perubahan, tapi di pelaksanaan. Pertama begini, ketika regulasi pertama muncul, itu kan ada 9 syarat ya Mbak Laila, 9 syarat. Salah satunya kan masuk audit gitu ya. Lalu kemudian ini negosiasi regulasi gitu kan. Artinya perlu diturunkan sedikit, lalu tapi kemudian dikuatkan dulu lembaganya. Nah, diturunkanlah sedikit, audit dihilangkan. Padahal audit ini bagi LSM, bagi lembaga-lembaga ormas-ormas yang sudah akuntabel ini syarat mutlak gitu di kitanya gitu kan. Tapi ternyata masih banyak teman-teman CSO yang belum karena mungkin biaya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu regulasi ini termasuk tadi soal mekanisme pencairan dan sebagainya ini juga bisa tahap-tahap untuk diperbaiki dalam konteks supaya nanti karena tidak bisa pengadaan barang dan jasa ini kita sudah dapatkan juga data insight-nya tentang itu bahwa kita nggak sama dengan perusahaan karena perusahaan punya manajemen fee, artinya punya manajemen keuntungan. Setiap proyek yang diajukan oleh perusahaan itu pasti ada pagu keuntungan gitu kan, sehingga untuk membiayai proyek berikutnya mereka sudah punya modal. Nah, yang belum dipahami betul dalam regulasi kan soal ini bahwa CSO, ormas atau LSM memang lembaga nirlaba. Tidak ada nilai keuntungan pasca proyek kan gitu ya. Jadi kita menggunakan dari nol lagi setiap ada proyek. Maka mekanisme ini nantinya terus kita dorong supaya ada perbedaan swakelola ini untuk yang ormas dengan yang non ormas, yang perusahaan atau yang lainnya begitu. Itu beberapa hal yang kita juga sambil kita mensosialisasikan, tapi kita juga sambil mencatat beberapa kelemahan-kelemahan dari regulasi ini. Dan Mbak Laila juga sering ya kita kontak ya Bu Eva juga ya, kita kan terus diskusi ini titik lemahnya di sini gitu ya. Tapi yang paling utama adalah kita kawal sampai ke tingkat kabupaten kota. Itu menurut saya yang paling penting. Itu Mbak, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Salah diklarifikasi ya Bu Eva, Bu Laila ya. Oke, terima kasih Bang Misran untuk penjelasannya. Menurut saya cukup cukup padat, walaupun cuma sedikit, tetapi itu menjawab pertanyaan Mas Hamong dan juga pertanyaannya Bang Mas Rahmat tadi. Nah, tapi mungkin ada tambahan dari Bu Eva maupun Bu Laila untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Misran terkait dengan bobot dan juga pertanyaan dari Mas Rahmat tadi? Ya, betul. Terkait mungkin saya menjawab keseluruhan ya. Tadi saya hanya Pak Rahmat itu agak ini ya, agak terskip. Tapi saya menangkap dari diskusi kita keseluruhan, memang ya tadi terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Nuren ya atas paparannya juga baik sekali, itu bisa menjadi bahan kami evaluasi. Jadi memang ketika kami di sini menyusun regulasi di sini tadi sama juga yang disampaikan oleh Pak Misran itu memang ya ada negosiasi seperti itu ya Pak. Tapi kalau dari kami memang kami sejalan dengan konsep ya, pasti ketika kami sebagai di instansi pemerintah kami menyusun suatu kebijakan sesuai dengan kualitas kebijakan, kebijakan yang berkualitas. Jadi itu sesuai juga dengan misalkan pasti Bapak Ibu yang di sini juga banyaklah yang aktif juga di public policy seperti itu ya, ada tahapan penyusunan kebijakan. Kami melalui itu dari mulai
identifikasi permasalahan, selanjutnya perumusan kebijakan, selanjutnya implementasi, dan selanjutnya penyusunan rekomendasi atau evaluasi kebijakan. Nah, memang ada suatu permasalahan-permasalahan nanti ketika dijumpai di lapangan, ada yang memerlukan perbaikan regulasi, itu akan kami perbaiki. Tapi kalau memang misalkan tadi ternyata ada suatu permasalahan di lapangan, misalkan contohnya yang fee kayak fee tadi, semacam fee itu tadi ya. Nah, itu kan memang sepertinya itu harus kita perkuat pengawasan ya. Tadi saya baca ada pertanyaan juga bagaimana melakukan pengawasan. Itu kita perkuat di pengawasan. Bagaimana kalau terjadi hal-hal seperti itu di lapangan ya itu kita sebenarnya itu sudah ini ya, ada mekanisme sendiri, bisa laporan ke APIP dan lain sebagainya. Tapi memang kita juga LKPP membangun sistem yang memang nanti harapannya sudah tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Kita gunakan, nanti sekarang kan memang swakelola ini kan masih offline ya Bu ya, masih offline, maksudnya di luar dari sistem gitu. Kalau misalkan melalui penyedia itu kan memang dia sudah tersistem. Nah, nanti memang swakelola ini ketika sudah nanti berkembang ya SPSE dan sistem pengadaan kami, nanti akan harapannya kontrak-kontrak swakelola ini juga dicatatkan dalam kontrak manajemen sistem yang sedang dibangun LKPP seperti itu. Jadi nanti akan meminimalisir resiko seperti itu. Pasti ya seperti itu. Kemudian juga bisa kita laksanakan juga, biasanya kan ada auditor juga dari Kementerian Dalam Negeri ya. Mereka biasanya akan susun juknis tahapan melakukan audit internal seperti itu hal-hal seperti itu juga bisa. Jadi misalkan tadi ada rekomendasi itu, saya juga meminta paparan Ibu Nuren, itu mungkin bisa ya, apakah tindak lanjutnya nanti mungkin kita bisa berdiskusi gitu dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengawasan ini seperti itu, memperkuat pengawasan terkait untuk swakelola. Kemudian saya lupa apalagi ya. Kemudian di luar itu pembayaran. Kalau pembayaran itu memang bertahap per termin gitu. Tapi bukan berarti dia belum dilaksanakan pekerjaan, kemudian dia membuat laporan. Idealnya sih memang gini. Idealnya sih memang ketika laporan itu disusun ya sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. Apalagi kegiatan swakelola ini kan ada rencana kerjanya ya. Nanti kapan laporan laporan antara, kemudian laporan sebelum final seperti itu tuh silakan diatur aja. Tapi memang kalau terkait dengan menalangi dulu ya. Saya sebenarnya nggak bisa menjawab itu. Karena itu maksudnya itu mekanisme pembayaran Kementerian Keuangan. Kami sendiri sedang berupaya Bapak Ibu terkait dengan pembayaran itu. Kami di LKPP ini sedang membangun yang namanya toko daring. Toko daring itu dengan pelibatan UMK yang nanti akan terintegrasi dengan marketplace. Kemudian biasanya kan kita kalau belanja online kan kita bayar dulu, mereka baru barang terkirim. Nah, kalau pemerintah tuh memang ini prestasi dulu sampai ke pemerintah, baru nanti bisa pemerintah bayarkan. Memang itu dari Kementerian Keuangan, DJA, DJPB, Perben itu selalu seperti itu. Dan mereka menyampaikan bahwa itu tidak lama. Mereka menjanjikan, KPPN itu menjanjikan itu bisa 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam ya, saya lupa. Namun memang ketika berkas itu lengkap dan diterima seperti itu. Jadi itu nanti itu sejalan, mungkin tadi ada pertanyaan Pak Budi juga ya terkait dengan apa rencana LKPP untuk swakelola. Jadi Pak, di tahun ini mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya kami menyusun model dokumen swakelola. Saat ini sih sedang proses paraf. Harapannya dalam
kurun waktu yang sangat dekat itu bisa kami sosialisasikan. Nanti harapannya Bapak Ibu semua juga ikut hadir gitu. Jadi nanti baik dari ormas kemudian pemerintah kita bisa berdiskusi gitu. Seperti itu. Dan ya tadi harapannya sih jadi model dokumen itu sangat membantu Bapak Ibu yang di ormas, kemudian Bapak Ibu yang di KLPD semakin pede untuk melaksanakan kegiatan swaklola. Seperti itu. Terima kasih. Mbak Eva mau nambahin? Oke. Masih ada, kalau enggak sudah mepet? Iya, tambahin sedikit Bu Ya, Moderator. oke. Ya. Kalau terima kasih untuk sharingnya Bapak Ibu. Ini ya the beauty of collaboration ya sebetulnya ya. Karena kami ini kan sebetulnya di hulu ya Bapak Ibu ya. Kami mengeluarkan kebijakan, tapi sebetulnya bagaimana kebijakan itu diimplementasikan itu sebetulnya kami kadang udah tidak terlihat lagi di pandangan kami begitu Bapak Ibu. Termasuk nanti kalau misalnya pembayarannya dan lain sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu, masukan Bapak Ibu sangat kami nantikan. Seperti kayak sebetulnya kami kemarin berpikir apakah kami harus mengeluarkan model dokumen, karena kan sebetulnya dari sifat pengadaannya swaklola ini sangat beragam gitu Bapak Ibu. Nah, kecenderungannya ketika kita sudah mengeluarkan model dokumen itu dijadikan seperti peraturan gitu. Nah, itu juga akhirnya kami udah menyusun. Nah, itu silahkan semoga setelah ada model dokumen itu jadi lebih ada lebih ada guidance gitu lah Bapak Ibu. Mungkin seperti apa kontraknya, seperti apa undangannya, seperti apa laporannya dan lain sebagainya. Kalau mengenai pengawasan sebetulnya mungkin Bapak Ibu ketika kita mengikatkan diri dalam suatu kontrak, ada baiknya kita juga mempunyai standar-standar manajemen resiko tersendiri gitu menurut saya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu nanti berkontrak dengan pemerintah, nanti Bapak Ibu bisa dari awal bisa minta bantuan APIP misalnya gitu, inspektorat daerahnya yang berkepentingan. Nanti di situ juga selalu ada BPKP yang tidak hanya melakukan audit di belakang, tapi juga selama prosesnya juga bisa mendampingi. Mungkin pihak-pihak seperti itu bisa mengamankan posisi kita Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada laporan bahwa masih ada pemerintah daerah yang meminta fee, sebetulnya kami dari lembaga kebijakan sangat menyayangkan ya, dan sangat kami sama sekali tidak setuju dengan hal tersebut begitu. Karena bagaimanapun prinsip pengadaan barang jasa pertama value for money, akuntabel, dan gimana caranya efisien dan efektif begitu. Jadi kalau misalnya memang pekerjaan tersebut efektif dan efisiennya melalui Bapak Ibu di Ormas, kami sangat terbuka untuk menjalankan pengadaan barang jasa tersebut begitu Bu Moderator, Bapak Moderator. Kalau misalnya mengenai tadi pembayaran, betul yang tadi kata Mbak Lai bilang, karena kan kita itu kadang single year itu Bapak Ibu. Jadi ketika pemerintah daerah mau mengeluarkan uang untuk uang muka misalnya begitu. Nah, ada pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan oleh PPK begitu. Nah, jadi misalnya harus dilaksanakan laporan pendahuluan. Laporan pendahuluannya itu silahkan didiskusikan di kontrak awal, Bapak Ibu. Misalnya KAK, misalnya rancangan RAB, timeline, itu dijadikan laporan pendahuluan. Itu kalau misalnya sudah disubmit, itu nanti yang bisa dijadikan dasar untuk pembayaran uang muka dari KPPN begitu. Nanti di akhir tahun semua juga seperti itu ya, kita juga tetap kena ya Mbak Lai ya. Di akhir tahun itu, akhir Desember, semua kementerian berusaha untuk menyelesaikan semua pekerjaannya, tagihannya gitu Bapak Ibu, karena dari Kementerian Keuangan juga harus closing financial statement ke negara begitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ingin mengikatkan perikatan dengan pemerintah, kontrak itu memang harus betul-betul Bapak Ibu perhatikan dari mulai waktu pelaksanaannya,
terus cara pencairannya, dan juga yang terakhir adalah apa namanya, perikatan kontraknya, misalnya kalau ada gangguan prestasi, baik dari segi Bapak Ibu maupun dari segi pemerintahnya. Tadi yang seperti dibilang, kalau ternyata tiba-tiba lahannya tidak siap, seperti apa. Nah, hal-hal tersebut harus didiskusikan di awal, Bapak Ibu, untuk menjaga manajemen resiko itu jauh lebih siap pada saat penandatanganan kontrak. Begitu teman dari saya, Bu Moderator. Ya, terima kasih Bu Eva pencerahan. Jadi meskipun di pusat sudah tidak setuju dengan manajemen fee yang ilegal, tetapi ternyata di daerah juga hal tersebut masih sering dilakukan, dan itu yang mungkin nanti perlu dilanjut lebih ditekankan oleh LKPP ketika bertemu dengan Pemda untuk hal-hal tersebut, agar di pusat sudah cukup baik, tetapi tidak diikuti dengan komitmen yang ada di daerah. Terima kasih. Tambahan lagi sebetulnya ya. dari Kementerian Reformasi Birokrasi, Bu Moderator, itu mensyaratkan bahwa semua kementerian lembaga itu punya fasilitas WSB, whistleblower system. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang merasa nggak secure nih, kalau misalnya saya harus melapor begitu ya, karena mungkin melibatkan kredibilitas organisasi saya, sebetulnya setiap kementerian lembaga itu punya whistleblower-nya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada hal yang tidak pas begitu, seperti yang tentang fee ini, bisa langsung melaporkan anonymously ke whistleblower system di pemerintah daerahnya langsung begitu. Itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Meskipun itu nanti bisa menjadi dua hal yang untuk teman-teman di daerah juga bisa menjadi risiko tersendiri lagi ya. Tapi terima kasih juga untuk hal itu. Nah, teman-teman, ini Pak Budi Bahrulim masih mengangkat tangannya, dan kita masih ada waktu sedikit sambil menunggu room 3 yang belum selesai juga. Maka Pak Budi silahkan untuk menanyakan hal-hal lebih lanjut. Monggo. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini video saya agak bermasalah. Terima kasih, ini diskusi yang menarik sekali ya. Saya pikir dari penjelasan LKPP tadi ya, kita bisa melihat bahwa Swaklola tipe 3 ini suatu mekanisme yang ya, kata Bang Misran bilang ini nggak baru, tapi ya relatif baru, masih banyak yang baru mulai akan menggunakan ya. Dan senang ini makin banyak lembaga-lembaga yang memberikan perhatian pada Swaklola tipe 3 ini. Saya kira tadi LKPP memberikan sinyal kepada kita bahwa memang LKPP yang membuat peraturan pengadaan barang dan jasa, tetapi pelaksanaannya itu sebenarnya kan melibatkan banyak aktor lain gitu ya. Ada keuangan ya. Ini dari kalau kita berkaca di sisi nasional ya, ada keuangan, ada pajak gitu ya. Dan ada, kalau di daerah mungkin ada Kemendagri, ya, tadi disebutkan SIPD dan lain-lain gitu ya. Jadi aktornya itu memang banyak. Ketika kami dari KSI misalnya mencoba mempromosikan Swaklola tipe 3 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, teman-teman Yasmib Sulawesi itu harus menggandeng Bapelitbangda, kemudian Biro PBJ, siapa lagi? Ada bagian keuangan dan inspektorat ya, untuk memastikan bahwa keseluruhan aktor di dalam pemerintah daerah itu paham Swaklola tipe 3. Dan jangan sampai nanti udah tanda tangan kontrak tapi karena keuangan tidak paham ya, ini nggak bisa dibayar, ini kan bukan PT, terus gimana gitu ya. Jadi memang banyak aktor yang terlibat, dan saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada forum yang terhormat ini bahwa
karena bagaimanapun ini melibatkan ormas gitu ya. Jadi ormas itu udah menjadi stakeholder juga di dalam upaya Swaklola tipe 3 ini. Jadi ke depan saya kira kita perlu memanfaatkan jalur-jalur yang ada di pemerintah dan jalur-jalur yang ada di lingkup CSO sendiri untuk menyampaikan feedback gitu ya. Apakah ada menyampaikan umpan balik kepada LKPP, kepada Kementerian Keuangan, kepada Kemendagri, dari praktek-praktek dari pengalaman teman-teman semua gitu. Jadi saya kira salah satu channel yang dari sisi CSO ya, dari sisi ormas, dari sisi LSM yang mungkin punya jalur komunikasi yang cukup baik dengan LKPP barangkali adalah link LSM gitu ya. Tapi itu juga tidak menjamin ya untuk Kemendagri, untuk soal pembayaran tadi ya, itu kan ranahnya Kementerian Keuangan. Jadi memang ormas ya, LSM itu perlu juga secara aktif menyuarakan umpan balik atau masukan-masukan kepada pemerintah bagaimana supaya mekanisme ini bisa dijalankan dengan lebih transparan dan bersih. Karena memang tujuan kita membuat Swaklola tipe 3 ini bukan untuk dimanfaatkan seperti beberapa tadi dibicarakan gitu ya, tapi supaya pemerintah bisa mengakses keahlian yang hanya spesifik ada di ormas, ada di CSO yang diperlukan oleh pemerintah gitu. Oke, demikian dari saya, terima kasih. Halo Pak Budi. Pak Budi sudah, terima kasih. Ya, sudah, dari saya cukup. Mungkin agak terpotong tadi ya. Enggak Pak. Clear, mungkin Oke. agak apa di sana, tapi clear nggak dari apanya? Ya, sudah, dari saya sudah, terima kasih. Sudah Oke. clear. Ya, terima kasih. Masih ada yang lain? Ini mau ditanggapi Bang Misran atau mau Mbak Laila dan juga Mbak Nur Aini mau memberikan tambahan informasi atau tambahan tanggapan terkait dengan hal ini? Yang dari Mas Budi nggak ada tanggapan, itu tinggal kita laksanakan. Oke, siap. Oke, Mbak Nur Aini masih mau memberi tambahan informasi? Nanti kita foto dulu sebelum bubar. Ini informasi dari teman-teman. Saya mungkin bukan closing ya, mungkin bukan tanggapan ya, closing. Ya, jadi artinya begini bahwa dalam konteks menjaga sustainability CSO, terutama dalam sustainability finansial, itu ada banyak skema. Tentu dengan melihat perubahan landscape global, tidak hanya konteks Swaklola tipe 3 tentunya ya, ada banyak. Tapi salah satu yang sedang menjadi bagian untuk dipahamkan secara masif gitu ya, baik ke tingkat CSO-nya, pemerintahnya, dan tentu masyarakatnya juga, karena masyarakat tentu sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan pembangunan ini. Kita harus paham bahwa ini ada skema, ada pengelolaan pendanaan yang bermitra antara pemerintah dan CSO. Nah, ini salah satu skemanya saja. Oleh karena itu, ini sama-sama untuk dikawal dan kemudian juga kita menjaga selain integritas, tentu akuntabilitas tadi. Mungkin itu closingnya. Jadi teman-teman CSO silakan ambil posisi saja. Kita mau menjadi mitra dalam konteks pelaksanaannya atau kita akan menjadi mitra dalam pengawalannya. Karena pemerintah juga harus butuh itu juga ya Bu Eva ya, tetap dikawal kan gitu. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Misran. Ada closing lagi? Closing dari Bu Laila atau Bu Eva, kemudian nanti yang terakhir closing dari Mbak Nur. Monggo, silahkan. Ya, kalau dari saya sepertinya tidak ada closing ya, mungkin tadi karena sudah sangat diskusi kita sudah sangat menarik ya. Tadi mungkin kita bersama-sama saja. Mungkin tadi Ormas ini sama-sama dengan pemerintah sebagai subjek pembangunan seperti itu. Mbak Eva mau nambahin?
Iya, terima kasih Mbak Lela, Bu Moderator. Kalau dari kami, diskusi ini nggak akan selesai Bapak Ibu. Kami akan terus melakukan diskusi, termasuk dari model sekolah 3 juga sedang kami kejar ya Mbak Lela. Dan kalau misalnya setelah selesai dikeluarkan, diundangkan juga pasti akan kami lakukan sosialisasi Bapak Ibu ke Bapak Ibu sekalian. Jadi forum-forum seperti ini kami sangat mengapresiasi. Terima kasih untuk penyelenggara, dan juga nanti Bapak Ibu kami mohon Bapak Ibu juga untuk bisa menyebarkan informasi lebih banyak lagi ke ormas yang lain, untuk Bapak Ibu juga bisa meningkatkan begitu ya kapasitas dan kapabilitasnya, baik dari segi administrasi dan juga teknis. Nah nanti kalau misalnya kita undang sosialisasi Sekolah Tipe 3 ya Mbak Lela ya. Semoga Bapak Ibu juga bisa ikut hadir dan juga mengajak Bapak Ibu yang lain. Semoga masukannya lebih banyak lagi sama kami untuk pengembangan peraturan khususnya Sekolah Tipe 3. Terima kasih Bu. Mungkin sedikit Bu Ani ya, Bu Eva mungkin disampaikan juga. Jadi kawan-kawan di daerah yang ingin mengorganisir pertemuan apakah daring atau apa dan ingin, karena kan kalau saya LSM saja yang menyampaikan ke pemerintah kadang ininya kurang ya. Jadi teman-teman juga bebas ya mengundang LKPP gitu ya. Ini dicatat dan sudah membuka diri untuk mensosialisasikan. Jadi seperti yang dilakukan saat ini gitu ya. Jadi teman-teman di daerah mungkin mau mengorganisir sendiri entah dari Gorontalo atau dari Medan atau dari Surabaya. Kami buat sosial itu Pemda kami supaya paham, hubungi aja LKPP gitu ya, dan insya Allah selalu bersedia kok selama ini LKPP. Gitu. Ya, silakan Bapak Ibu, kami tunggu undangan dan juga masukannya. Oke, Bu Eva terima kasih, Mas Misran terima kasih, Bu Laila, Mbak Laila terima kasih untuk semuanya. Ini ada info bahwa sinyalnya di tempat Bu Nur Ain itu bagus. Beri closing Bu Nur Ain. Ya, terima kasih moderator dan Bapak Ibu narasumber yang lain dan teman-teman. Dari kami nggak habis sebenarnya ya kalau sesi ini untuk curhat, tapi kami hanya menekankan selama ini apakah itu ada pembicaraan di luar dari kontrak itu akan tetap ada, dan ini kelihatannya dipelihara di saya nggak tahu ya di OPD tertentu atau ada oknum yang memainkan itu. Nah ini sebaiknya kita hindari yang seperti ini, dan kami sebagai orang yang pernah mengalami itu kami akan terus mengingatkan itu, dan itu tidak sehat. Sebaiknya kita berusaha untuk tidak lagi, walaupun tidak 100% itu akan hilang, kita berusaha untuk tetap mengurangi dan mengingatkan itu ke mereka. Nah, yang tadi juga kami sangat berterima kasih sebenarnya karena dari sisi sebenarnya dari swaklola ini sudah sangat bagus ya, sudah diatur mungkin ya dari sisi kebijakannya, namun di dalam implementasinya mungkin ada oknum-oknum tertentu yang tidak paham dan kemudian masih model-model lama yang dia pakai, yang dia pahami. Itulah yang kemudian menjadi, menurut kami itu menjadi budaya ya, turun-temurun yang menjadi dalam tanda kutip apakah itu ada tambahan pemasukan atau apa, ya udah Fer ya, kami nggak ini itu karena beda-beda oknum yang kita temui dengan hal semacam itu. Tapi pada dasarnya kami ingin terus bermitra untuk sebenarnya menjadi aktor pembangunan yang ikut terlibat di dalam memperbaiki apa saja yang perlu kita bantu untuk masyarakat dan terutama untuk lingkungan karena kami di lingkungan. Demikian Ibu, semoga lain waktu kami bisa berbagi juga dan melibatkan teman-teman yang lain. Menarik ini untuk terutama di Gorontalo ya, kayaknya OPD-nya harus disosialisasikan lagi nih apa sih sebenarnya swaklola tipe 3 itu. Terima kasih. Ya satu lagi, karena memang di lingkaran kami ya yang saya lihat selama ini, yang saya amati bahkan swaklola tipe 3 di tempat kami itu lebih banyak
pihak pemerintah yang juga dilibatkan, hanya mungkin memakai bendera yang lain ada di sini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nur Aini yang telah memberikan closing terakhir dari para narasumber. Teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Ada beberapa poin, tidak banyak, tidak perlu semuanya saya sampaikan, tetapi ada 3 poin yang mungkin menjadi pokok-pokok dari pembicaraan kita, bahwa dari sharing dan juga dari sharing pengalaman dari Japesda tadi, kita melihat bahwa integritas itu perlu tetap dijaga. Yang pertama itu tetap dijaga, terutama ketika kita melakukan kontrak kerjasama. Meskipun di akhir tadi tidak enak dirasakan oleh teman-teman Japesda, tetapi komitmen itu tetap dijaga oleh Japesda sehingga akhirnya ini tetap selesai, tetapi pada akhirnya keputusan harus diambil, pilihan harus diambil. Itu yang dapat saya ambil dari apa yang tadi menjadi sharing dari Japesda. Kemudian Bang Misran tadi menekankan bahwa keberanian menjaga integritas dan eligible itu sangat penting, sehingga bobot apakah regulasinya, apakah CSO-nya ini penting untuk dilihat bersama-sama. Jadi hadirnya link LSM ini untuk menjadi jembatan agar integritas dan eligible masing-masing LSM baik di pusat maupun di daerah itu terjaga. Nah, kemudian tadi juga dikatakan bahwa mekanisme pengelolaan penganggaran itu ada banyak. Dan skema swaklola tipe 3 ini hanya salah satu, dan itu menjadi pilihan. Ada skema yang lain, tetapi semuanya harus dikawal, karena kita harus mengambil porsi masing-masing terkait dengan pengawalan itu. Oleh karena itu kita harus mengambil porsi. Kita mau mengawal mulai dari mana? Mulai dari perencanaannya, regulasinya, komitmennya, atau bahkan integritasnya, dan lain-lain. Oke, dan tadi oleh Bu Laila maupun teman-teman LKPP dan Bu Laila dan Bu Eva akan membuka ruang untuk diskusi, terutama ketika nanti peraturan sudah diketok, dan terbuka kesempatan untuk sosialisasi, mengundang LKPP dan sebagainya, baik yang di daerah maupun yang di pusat. Dan tadi juga Bang Misran menyampaikan bahwa LKPP terbuka untuk mewakili LKPP lah, Bang Misran tadi. Jangan sarang LKPP. Ada Bu Eva. Iya, kata Bu Eva tadi. Mewakili, membuka ruang dialog, dan kalau diundang pasti akan dengan senang hati untuk hadir dan mensosialisasikan proses-proses swaklola tipe 3 maupun swaklola yang lain. Ada tipe 1, 2, 3, dan 4, dan yang lain-lain tadi. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya tarik benang merahnya untuk proses kita sampai dengan sore ini. Kita sudah hampir jam 4, ini 4:4, dan sudah mundur seperempat jam dari proses yang kita rencanakan. Dan terima kasih untuk semuanya. Kita akan kembali ke ruang utama untuk merangkum keseluruhan dari proses hari ini. Terima kasih. Lupa. Foto dulu teman-teman, silahkan membuka videonya dan silahkan pose sebaik-baiknya. Oke, silahkan Mbak Tino untuk siapa yang mau memberi aba? Kasih aba-aba Mbak Tino. Posisi Mbak Tino udah pas itu belum? biasanya yang memberi aba-aba. Baik, boleh. Sudah siap ya, kita punya 2 frame, sekarang frame 1 dulu ya. Kita kan nggak tahu di frame mana kita. Oh iya, maksudnya frame saya. Iya Bang Misran, begitu amat ya Allah. Oke, saya hitung ya. Senyum. 1, 2, 3,
Oke, saya pindah ke frame 2, senyum. 1, 2, 3. Terima kasih. Mari kita ketemu lagi